Aku dokter, kamu bukan dokter. Nah, tapi nanti dirugikan apa nih? Dirugikan apa? Ya Pak Jokowi aja merugikan Pak Ugro apa? Bukan, ya, Pak Jokowi merasa dengan timnya merasa dirugikan apa? Kan dampak yang diakibatkan oleh Rismon yang teriak-teriak, ngamuk-ngamuk segala macam akhirnya berujung RJ tersebut. Ngamuk-ngamuk gara-gara apa? Siapa? Rismon? Iya. Ya dia maunya Pak Wapres diganti, maksulkan Wapres. Kemudian Pak Jokowi itu ijazah palsu, menipu rakyat. Udah dibuktikan belum ijazah palsunya? Loh, kan lagi diproses. Tadi di saat break saya mendengar dari Pak Ugro menyatakan bahwa RJ, Restoratif Justice yang diajukan itu tidak sah karena ada tekanan. Saya tertarik untuk menanyakan itu. Tekanan apa ini maksud? Saya berikan kesempatan pada Pak Ugro. Maksudnya apa Pak ada tekanan? Iya, Restoratif Justice atau keadilan restoratif ini itu diatur dalam pasal 79 sampai 84 Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Ya. Itu khusus untuk kaitan penyidikan atau penyelidikan. Ya. Jadi pelaksanaan RJ ini seharusnya penyidikan itu sudah mendekati lengkap atau katakan lengkap. Dalam posisi semua tidak ada tekanan, apakah itu wajib lapor, apalagi penahanan. Wajib lapor pun sebetulnya mereka tidak pernah ditahan. Kenapa harus ada wajib lapor? Ini yang saya sikapi loh ya. Kalau biasanya dulu ditahan dulu 1 hari 2 hari, diajukan penangguhan, baru dibuat wajib lapor. Ya, itu aturan untuk wajib lapor. Yang berikutnya pencekalan. Pasalnya 310, 311 plus Undang-Undang ITE, ya kan? Nah, ini kenapa ada pencekalan? Itu semua bentuk tekanan. Nah, ini menurut pasal 81 KUHP ini. Sebetulnya kalau mau saya baca pasal 18.1 ayat 2 ya. Mekanisme keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukan tanpa tekanan paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan atau keluarganya. Sebentar Pak, tapi kalau ada pencegahan atau pencekalan tadi ya, dan seterusnya, itu kan bagian dari tindakan subjektivitas penyidik, artinya wajar dilakukan. Ya. Kenapa itu disebut sebagai tekanan yang kemudian bisa membatalkan RJ? Ya, begini, RJ itu harus posisi kan masih murni. Masih posisi, katakanlah kalau pertandingan bisa 1-1, bisa 0-0. Ya, jadi benar-benar masih murni. Nah, kemudian pengajuan RJ ini, kadang-kadang saya lihat di sini, Pak Jokowi juga bicara di video ya. Ya, saya sudah memaafkan. Nanti akan saya beritahu penasihat hukum, akan disampaikan kepada penyidik untuk mengadakan RJ. Nah, yang benar nih RJ dulu atau permaafan dulu? Karena permaafan bagian dari RJ. Kebalik gitu loh. Jadi kalau dikatakan sudah dimaafkan nanti RJ-nya ditangani, tidak bisa. Harus ada konsep RJ. Nah kemudian RJ ini harus dilakukan pemaafan ya. Namanya apa? Kesepakatan pihak ini harus dilakukan di depan penyidik. Di kantor polisi. Bukan di rumah Pak Jokowi. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena waktunya hanya 7 hari. Lebih dari 7 hari tidak bisa. Nah setelah 7 hari ada kesepakatan. Surat kesepakatan ini ditandatangani berdua, ditandatangani juga oleh para penyidik. Dan mungkin ada saksi lain. Dan menurut Pak Ugro, RJ-nya tidak sah? Tidak sah menurut saya. Oke. Ya karena waktu setelah dicabut RJ kesepakatan dipenuhi, melakukan pencabutan laporan, baru diterbitkan SP3. Oke. Nah SP3 kemudian diberikan laporan jaksa dan minta penetapan pengadilan, ya kan? Nah ini udah selesai. Kalau kesepakatan tadi tidak ditempuh 7 hari, ya penyidik membuat berita acara tentang tidak dilaksanakan kesepakatan tersebut. Dan berkas ketidaksepakatan tersebut dalam RJ akan menjadi bagian dari berkas perkara dalam tempo 3 hari maksimal harus diserahkan kepada jaksa.
Jadi tidak bisa terus diulur waktunya. Ya mohon maaf ya, Pak Egy dulu. Hanya tempo sehari SP3 keluar, nggak bisa. 7 hari itu harus ada kesepakatan. Ganti rugi dan sebagainya. Ada 5 item. Ya. Nah kalau ini memang sudah terjadi RJ, ada pencabutan laporan, mengapa habis Pak Egy Sujana, ada Pak Damai Lubis, masih ada RJ Pak Rismon? Harusnya sudah dilakukan pencabutan perkara sejak Pak Egy Sujana. Semuanya maksudnya? Semuanya. Termasuk Mas Roy? Ya, jadi kalau RJ 8 terlapor, kemudian ada Pak Jokowi, berarti yang di depan penyidik ada 9, disaksikan ahli saksi. Oh nggak bisa satu persatu? Nggak bisa. Satu persatu nggak bisa. Dasarnya, mohon maaf Pak Ugro, dasarnya bahwa itu tidak bisa dilakukan RJ satu persatu? Dasarnya? Iya dasarnya. Nggak ada kalau satu persatu. Iya maksudnya dasarnya menjelaskan bahwa tidak boleh satu persatu itu dari mana Pak? Kan ini pemulihan keadaan seperti semula, seolah tidak ada peristiwa. Jadi dilaporkan 8 orang. Terus diantri satu persatu RJ, nggak bisa. RJ itu setelah... Iya dasarnya maksudnya dasar hukumnya gitu. Pasal 79 sampai 84 Pak Kuhab coba baca. Ini saya ada nih. Ya, tolong dibacakan Pak. Poin mana paling penting? Hah? Poin mana yang paling penting untuk bisa menjelaskan bahwa nggak bisa satu persatu, harus semuanya? Loh, ini kan semuanya kan terlapornya 8. Iya. Di sini tidak disebutkan satu persatu. Terlapornya 8 yang mengajukan semua, terlapor di 8 orang. Misalnya ada kata seluruh terlapor misalnya, atau seluruh tersangka misalnya. Saya tidak boleh menganalogi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHP. Itu harus secara eksplisit. Mengatakan satu persatu juga tidak ada, bersama-sama nggak ada. Tapi terlapor jumlahnya berapa? 8 ya 8. Iya. Mau 50, 50. Ya Mas. Ya baik. Kalau kita ini jangan terlalu mempersulit yang hal-hal yang sifatnya simpel. Lebih dekat lagi. Ya. Memang malam ini nih biasanya kami lawan kita berat-berat gitu. 3 lawan Rismon sendiri gitu. Malam ini saya cukup terbantu dengan semua dan pendukung semua pada ngelawan Rismon gitu. Jadi terima kasih ya. Artinya kalian udah membantu Farhad Abbas jadi nggak terlalu capek. Jadi saya nggak terlalu galak-galak. Nah ini mau saya tambahkan dulu satu Mas Aiman. Oke, saya baca ntar. Iya. Oke. Satu kali, oke. Gini. Baca apa? Saya boleh Ini bacakan. kan Yang mana? Ini yang tadi yang pasal 81 kan. Yang tidak boleh satu persatu misalnya. Oh tidak ada sebutan seperti Atau terlapor. tidak boleh bersama-sama, harus bersama-sama. Loh ya terlapor Mas. Terlapor itu berarti kan 8 orang. Harus semuanya itu. Iya. Mana kata-katanya Pak? Katakan tidak terlapor kan 8 orang bukan 1 orang. Yang mana Pak? Dibacakan. Saya udah paham. Nih. Permohonan yang diajukan oleh pelaku tindakan pidana, ya Tersangka, kan? Terdakwa atau keluarganya dan atau korban tindak pidana atau keluarganya atau penawaran dari penyelidikan, penyidikan, penuntut umum atau kepada korban dan tersangka. Iya. Semuanya dipanggil. Kalau ngajukan JRJ ya jangan Tersangka itu satu-satu masing-masing Pak Ugro. Oke. Nggak bisa. Ini berdiri sendiri Pak. Ya. Oke. Nah itu Sini, tadi sini. RJ ya. Ini pemahaman kembali kepada Tafsir buat gitu. tafsir. Gini, ini saya tambahin dikit supaya nanti nggak saya kedua kali gini. Kemudian pelaporan tekanan satu lagi terhadap Rismon. Oke. Ada tadi dugaan dia kaitan dengan kuliahnya di Yamaguchi. Iya. Kemudian ada dugaan surat kematian tadi. Oke. Seharusnya ini dilaporkan di Polda Yamaguchi. Oh, Bukan di Polda Metro Jaya. nggak bisa Pak itu di sini. Nggak bisa, TKP-nya di sana. Digunakan di sana. Nah mudah-mudahan nanti surat laporan di Polda Metro segera dikirim ke Polda Yamaguchi. Oke. Ya. Jadi kalau diproses di sini menurut Anda itu cacat hukum? TKP di sana, di Jepang sana Pak. Pemanfaatan ijazahnya di sini. Nggak bisa diproses di sini? Nggak bisa di Polda sini, TKP-nya di mana? Nggak ada. TKP-nya di Jakarta lah. Ada ini soal itu? Ya jadi ini, saya yang poin 2 ya. Kalau menyangkut RJ itu bayangkan Nggak, yang soal Polda dulu, Polda Yamaguchi tadi. awal supaya sekalian. Supaya sekalian dulu Pak, jangan Iya, bola-balik lagi. Ya. RJ itu Pak Ugro yang terhormat mantan Wakapolri kita yang idealis. Jangan pakai jabatan, saya udah nggak bakal Mantan maksudnya Iya. Pak. Nah, jadi kalau 2 orang ini nggak minta maaf, kemudian Rismon minta maaf, nggak mungkin orang ini ikut RJ minta maaf gitu. Kan berdiri sendiri gitu. Tinggal bagaimana nanti perkaranya bisa di-split atau dikurangi atau menjadikan
petunjuk buat jaksa bahwa ini ternyata sudah dimaafkan. Itu pribadi, itu hanya Pak Jokowi gitu. Sampai Masalah teknis. ya enggak dikit aja Mas Farhan ya. Kalau kita baca pasal 79, bentar ya. Salah satu dalam RJ tadi untuk kesepakatan adalah yang kedua ya, ayat 1 Oke, itu pengembalian barang yang diperoleh dari pidana kepada korban. Pengembalian barang apa yang dikembalikan pada Pak Jokowi? Ini jangan dianalogikan loh. Karena persoalan 310 311 ini ya tidak bisa dilaporkan dengan tersangkanya lebih daripada satu. Kalau pencemaran nama baik apa yang dikembalikan, Pak? Siapa? Nah, justru itu. Ini kan kita harus membaca ini kan secara hati-hati. Iya, berarti kriteria yang termasuk dari poin itu tidak mungkin bisa menjadi acuan, Pak. Apanya? Karena makanya di situ ada 5, Pak. Loh, Nah, iya. ketika 4, kemudian yang 1 katakanlah perkaranya tidak mengarah ke situ terkait barang, tentunya kan itu bukan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya satu aturan dan perundang-undangan, Bapak. Betul, kalau 310 Terus 311 gini, itu. saya mau sampaikan satu hal juga, Bang Ugro, Pak Ugro, bahwa kemudian Pak Ugro tadi menyebutkan bahwa tidak bisa, harus dilaporkan ke Polda Yamaguchi. Yamaguchi atau Jepang. Apa aku yang jawab dulu? Itu deh. Jadi gini, Pak Ugro, kita ini melaporkan itu bukan gara-gara dia menggunakan surat palsu untuk kematian itu. Tapi dia mengaku sebagai peneliti di Indonesia, kemudian meneliti ijazah ini, mengaku sebagai doktor, sarjana dari Jepang gitu. Nah, kemudian oleh beberapa informasi bahwa memang atau sahabat dekatnya atau yang pernah kuliah di sana memang nggak terdaftar dia sebagai mahasiswa alumni dari perguruan tinggi tersebut. Jadi memang lokus tempusnya memang tidak masalah di Polda Metro Jaya. Mengaku saja langsung ditembus. Oh bukan, Lokus delikti kita kan merasa dirugikan nih. Pak Jokowi melihat, ya kita semua yang berdebat ini, aku dokter, kamu bukan dokter. Nah tapi nanti dirugikan apa nih? dirugikan apa? Ya Pak Jokowi aja merugikan Pak Ugro apa? Ya, Bukan, Pak Jokowi merasa dengan timnya merasa dirugikan apa? Kan dampak yang diakibatkan oleh Rismon yang teriak-teriak, ngamuk-ngamuk segala macam akhirnya berujung RJ tersebut. Ngamuk-ngamuk gara-gara apa? Siapa? Rismon? Iya. Ya dia maunya Pak Wapres diganti, maksulkan Wapres. Kemudian Pak Jokowi itu ijazah palsu, menipu rakyat. Udah dibuktikan belum ijazah palsunya? Loh, kan lagi diproses. Bukan, ijazah palsunya udah dibuktikan. Pak Ugro ini jadi penyidik, Pak Ugro ini. Ini Pak Ugro ini aneh. tanya jawab Kita penyidikan melaporkan mereka, lagi dibuktikan mereka sebagai tersangka saat ini yang mungkin Bukan, sebentar lagi akan disidangkan. ijazah palsunya sudah diproses belum dibuktikan. Makanya ini mohon maaf nih. Silakan, Pak. Sudah dihentikan. Saya baca undang-undang berkaitan dengan Sisdiknas. Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Di situ ada penanganan pidana pasal 69 sampai 71. Ya, seharusnya ada PPNS di Kemendikbud Ristek. Memang sudah ada PPNS untuk kebudayaan. Nah, ini menarik. Bagi saya masalah ijazah palsu ini yang sudah ditemukan rekan kita Bonatua. Ya, itu dilaporkan saja kepada Kemendikres Mereka punya PPNS. RI. Ada PPNS. Oke. Tinggal ditambah nanti minta Menkum ada PPNS di diktinya. Oke, penyidik Ini pegawai menarik ke sipil. depan. Oke. Sehingga ijazah itu tidak perlu disidik oleh Polri. Ijazah palsu. Cukup oleh PPNS. Akhirnya nanti ini akan membuka semua dugaan-dugaan ijazah palsu siapapun di Indonesia ini oleh PPNS di Kemendikbud Ristek. Ya. Kita harus mati di situ. Karena apa? Undang-undang selain undang-undang pidana kan ada undang-undang lainnya nih. Justru ini menarik sehingga tidak timbul seperti sekarang antara ditangani sebagai ijazah palsu mungkin dihentikan penyelidikannya, kemudian ada pasal 310 Pak Ugro, fokus saja tadi Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi belum dibuktikan, sudah dibuktikan. Ternyata laporan mereka dihentikan dan laporan kita jalan. Sekarang Bukan, lagi proses. laporan dihentikan dalam Di rangka apa? tengah jalan, Itu semua belum kita bukan. penyidik- Masyarakat Ini belum lawyer penjelasan. kok yang penyidikan ngerti itu sekarang, apa nanti buktian. proses. Laporan yang dihentikan yang mana? Maksudnya? Yang dihentikan yang mana? Laporan mana? Laporan pengaduan yang Egy Sujana dan Itu Dumas, bukan laporan polisi. Dumas bukan laporan, itu belum dibuktikan Bukan, di Dumas itu persidangan. pabrik Sama aja. Bukan, Dumas bukan Kok pabrik sama gimana? Sama Lawyer aja. nggak Bukan, ngerti bukan. hukum ini Ya, gimana? sama aja. Di KUHAP itu hanya ada lebih laporan parah dan lagi, pengaduan. Udah masa ditolak, nggak ada bukti, ngomong sembarangan, akhirnya mereka jadi tersangka Bukan. saat ini. Di KUHAP itu hanya ada laporan dan pengaduan.
Tapi bukan Dumas. Dumas itu public complaint. Perilaku menyimpang polisi dilaporkan oleh masyarakat melalui Dumas Jadi karena kepada itu Propam. Dumas kemudian dihentikan, kemudian tidak ada yang melaporkan, kemudian Bapak menyimpulkan itu palsu. Loh, saya tidak menyimpulkan, ini harus dibuktikan Ya, dulu. karena itu tidak palsu, kita laporkan mereka. Nanti mereka Penghentian- buktikan bahwa itu Loh, palsu. kepastian Kalau hukum memang itu tentang- palsu berarti mereka bebas. Tapi kalau mereka Kepastian hukum tentang ijazah itu belum buktinya ada. langsung dikoreksi oleh Belum ada. Rismon. Rismon mengatakan itu asli. Oke, Dan baik. dia mengkoreksi. Ini Bukan. debat Ada perang debat dunia sosial. ketiga pun Debat dugaan ijazah palsu tidak bisa menjadi ijazah asli. Baik. Singkat aja. Harus dibuktikan secara hukum. Begini ya, kalau kita bicara RJ itu dan kita kepala dingin, sebenarnya tidak ada yang bisa diberikan RJ kepada para tersangka ini. Karena? Salahnya sendiri. Bisa. Ini udah terjadi kan? Karena? Sejarah. Begini, saya bicara hukumnya bukan bicara politiknya ya. Karena RJ itu ya, kalau misalnya didasarkan pada KUHP yang lama itu tidak ada mengatur tentang restoratif justice. Adanya di Perpol. Perpol itu peraturan di bawah undang-undang. Yang baru sudah ada yaitu KUHP terbaru. Jadi saya ini bicara tentang Stufenbau teori. KUHP lama bisa eksis karena dia di-refer oleh pasal 361 huruf A. KUHP yang baru. Tetapi ketika KUHP yang lama say nothing, tidak ada mengatur tersebut, maka balik kepada undang-undang yang baru. Nah, undang-undang yang baru itu yang disebutkan oleh Pak Ugro tadi. Salah satu syarat RJ itu adalah ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah. Dari situ saja sudah tidak berlaku syarat RJ. Jadi ketika kemudian RJ itu bisa ditembus hanya dengan subjektivitas datang ke Solo, itulah masalah penegakan hukum kita. Ya kan? Persoalannya. Jadi hal-hal yang objektif di undang-undang yang ceto welo-welo bisa diterobos. Kalau Anda mau minta RJ, whatever kondisi Anda, maka Anda kemudian harus datang ke Solo. Nah sekarang pertanyaannya adalah kepada Rismon ini. Ya kan? Apakah kemudian kalau dia sudah minta maaf ke Solo, tiba-tiba RJ bisa didapatkan dengan menerobos undang-undang tentang KUHP yang baru ini, pasal 79-80. Kedua, apakah kemudian suddenly laporan tentang penggunaan ijazah palsu itu bisa berhenti begitu saja? Ini bukan delik aduan. Nah inilah yang kemudian menjadi soal hukum kita. Bahwa hukum ini kemudian di bawah subjektivitas kekuasaan. Sama tadi, orang teriak, kalau memang RJ silakan penyidik itu bertindak netral. RJ-nya ada di Kepolisian Republik Indonesia, di Polda Metro Jaya. Ini enggak. RJ-nya datang ke Solo. Maka kemudian kalau Anda mau bebas dalam kasus ini, Anda datanglah ke Solo minta maaf. Kan itu yang menjadi masalah kita. Dan kalau kita sudah sampai masalah seperti ini, udahlah kita bicara tentang hal-hal yang di luar yuridis formal. Bicara tentang kekuasaan yang masih mengikat, yang masih kuat. Inilah yang kita lawan sesungguhnya. Silakan. Oke. Dan kita bukan orang yang baru belajar hukum kemarin sore yang seolah-olah everything is normal. Oke, jadi gini terkait RJ dulu saya jawab Bung Aiman. Jadi terkait RJ, apakah RJ ini ada di dalam Perkapolri? Kalau dia ada, berarti bisa saja asumsi saya penyidik menggunakan Perkapolri. Di sana tidak ada batasan di atas 5 tahun, itu yang pertama. Terkait RJ ya, Pak Ugro, izin. Terus yang kedua, Pak Ugro, bisakah pertanyaannya, polisi atau kepolisian negara Republik Indonesia menggunakan Perkapolrinya untuk RJ? Atau itu pelanggaran hukum? Atau itu pelanggaran etik? Maka tentu ada ranahnya. Protes dong, gugat dong, kan itu yang pertama. Yang kedua saya terkait laporan Rismon, bahwa itu harus dilakukan di Jepang. Keberangkatan teman-teman ke Jepang itu juga melalui support dan advice tentunya advokat. Ya, di dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Jepang tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ya, itu diatur. Dan ada ya perjanjiannya. Perjanjian disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020. Terus Undang-Undang ekstradisi, ini dasar hukumnya. Undang-Undang ekstradisi umum, prosedur ekstradisi yang digunakan merujuk Undang-Undang nomor 1 tahun 79 tentang ekstradisi. Jadi ada ekstradisi di situ. Ya. Terus kemudian Mutual Legal Assistance, MLI.
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 antara Republik Indonesia dan Jepang. Jadi gini, Itu diatur dalam undang-undang apa tuh? mutual asistensi, Mutual Legal Assistance, MLA. Mutual. Nah, mutual ini diatur. Mutual ya. Ya, mutual ya saya orang Indonesia. Mutual Legal Saya nggak- Assistance ya. Oke. Ya, Iya, saya lidernya Indonesia. Jadi intinya Jadi ada aturan di situ Ya. hukum positif yang diatur pada yang tahun. diatur Pada tahun? pada tahun 2006. Oke, baik. Itu ada clear di situ. Nanti kita bicara soal itu. Sebentar, saya jelasin lagi sedikit. Bahwa berdasar inilah teman-teman berangkat ke Jepang dan berbicara kepada Yamaguchi. Sehingga langsung diterima oleh dosen Yamaguchi, ini perkembangan di sana. Diterima oleh dosen, terus kemudian nanti mungkin ada beberapa berkas yang akan diserahkan langsung berdasarkan dari koordinasi antara kedutaan kita dengan teman saya yang kebetulan juga masih ada di Jepang, yang kebetulan anggota Pradi Bersatu yang ber-KTA bisa beracara di Asia. Itu siapa? Bill Fakih tadi? Ya, Oke. betul. Seperti itu. Jadi Oke, kebetulan itu anggota kita. Baik, oke. Kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara karena sesaat lagi nanti akan ada informasi dari Bung Michael yang katanya eksklusif yang kita akan dengarkan sama-sama sesaat lagi.